saya menonton sebuah tayangan yang ditayangkan di kanal YouTube-nya Islam Populer. Oke, terima kasih Pak. Jadi di dalam tayangan Islam Populer itu mereka memberi judul video itu adalah 10 bukti ilmiah kebenaran kitab suci Al-Quran. Dan saya menonton itu dan saya pikir, oke, apa sih apa sih klaimnya Al-Quran terhadap sains modern saat ini, dan mereka mencoba untuk menjelaskan 10 klaim tersebut ya, dan mereka membacakan juga beberapa ayat Al-Quran. Nah, kenapa ini menarik bagi saya? Karena mereka mengklaim ini adalah kebenaran ilmiah gitu ya. Ya ilmiah itu saya pikir semua orang punya hak untuk bisa mendapatkan informasi yang benar. Nah, tetapi pertanyaannya apakah benar ilmiah yang dimaksud di dalam Al-Quran itu seperti yang dimaksudkan atau seperti yang ada di dalam sains modern saat ini, yang kita temukan dalam sains modern saat ini. Nah, di dalam video mereka itu ada 10 yang mereka angkat ya. Nah, tetapi untuk membuktikan bahwa klaim itu hanya sekedar cocokmologi, saya akan mengambil 2 contoh saja ya. 2 contoh dari awal saja ya. Jadi itu ada 10, jadi 1-2-nya itu aja kita lihat apakah memang betul seperti yang mereka klaim bahwa itu sesuai dengan sains modern ya. Nah, mari kita dengarkan dulu ya. Mari kita dengarkan dulu apa yang mereka sampaikan. Ini saya putarkan, oke, sambil bentar, oke. Nah, jadi saya putarkan. Ini mari kita dengarkan 127, mana tadi 123 ya. Oke, jadi mari kita dengarkan sama-sama. Sungai di bawah laut. Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dialah yang membiarkan 2 laut mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar, dan yang lain asin lagi pahit, dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Quran. Oke, jadi saya stop di situ dulu ya. Jadi Al-Quran mengklaim bahwa air laut itulah, pokoknya air asin dan air segar itu tidak bisa bercampur. Itu kira-kira sebetulnya klaimnya Quran itu yang ada di dalam Al-Furqan ya, Al-Furqan itu surat 25 ayat 53. Jadi itulah klaim Quran. Terus di dalam narasinya itu dibilang, oh ada penelitian menemukan demikian dan itu terjadi seperti itu gitu. Dan mereka mencoba untuk memberikan tayangan video tadi itu juga kelihatan seperti itu. Tetapi benarkah? Nah ini kan pertanyaannya kan, kalau dihubungkan dengan sains modern, apakah memang benar air asin dan air tawar itu nggak bisa bercampur? Itu sesuatu yang menarik untuk ditinjau ulang ya. Makanya ini kita akan lihat ya, seperti apa mereka menjelaskannya. Coba ya, ini klaim Quran dan bagaimana mereka mencoba untuk cocokmologi di dalam sains modern saat ini. Surah Al-Furqan ayat 53. Benar saja, hal ini baru ditemukan oleh ahli oceanografer dan ahli selam terkemuka dari Prancis, Jacques Sivas-Coste. Ketika dia mengeksplorasi bawah laut, tiba-tiba dia menemui beberapa kumpulan mata air tawar yang tidak bercampur dengan air laut. Seolah ada. Nah, perhatikan di situ Bapak Ibu. Jadi, para peneliti ini justru mereka mengatakan bahwa di dalam di area bawah laut itu ada air tawar. Itu bukan sesuatu yang mengejutkan dan sebetulnya tidak ada hubungannya dengan klaim Quran tadi. Bahwa ada aliran air tawar di bawah air laut, ya itu tidak ada hubungannya ya. Tidak ada hubungannya dengan apa yang diklaim oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa air laut dan air tawar tidak bisa bercampur. Itu aja dulu, kita fokus ke situ bahwa itu tidak bisa bercampur. Apakah air tawar ada di bawah laut itu cerita lain, karena bisa saja itu karena air tawar itu bisa mengalir karena ada kanal-kanal di bawah lapisan yang ada di bawah laut itu. Itu sesuatu bukan sesuatu yang aneh dan itu memang baru diketahui setelah dilakukan penelitian bahwa ada kanal-kanal air tawar di bawah laut, tetapi tidak ada hubungannya dengan klaim Quran. Mari kita dengarkan lebih lanjut. Ada dinding atau membran yang membatasi keduanya. Lalu pada saat dia bertemu dengan seorang profesor multi beberapa Jacques Sivas-Coste,
Ketika dia mengeksplorasi bawah laut, tiba-tiba dia menemui beberapa kumpulan mata air tawar yang tidak bercampur dengan air laut. Seolah ada dinding atau membran yang membatasi keduanya. Lalu Nah, ini adalah tambah-tambahan mereka. Dia bilang seolah-olah ada membran yang membatasi keduanya. Ini tambah-tambahan yang menurut saya sangat lucu ya, sangat lucu. Benar bahwa ketika ada air tawar ya, sebelum terjadi percampuran ya, kelarutan lah, itu kita belajar itu ada kimia kan, pelajaran kimia di SMP itu kan kita belajar tentang kelarutan ya. Nah, dan di dalam kelarutan itu kan kita belajar tentang massa jenis. Gitu, makanya kita kembali lagi ke SMP kan, kira-kira gitu ya. Itu kan kimia dasarnya itu. Ilmu kimia dasar kira-kira gitu. Nah, jadi ya ketika air tawar itu masih baru di situ, belum terjadi goncangan, belum terjadi stirring di sana kan, ya jelaslah tidak bisa bercampur mereka. Tetapi mengatakan bahwa seperti ada dinding pemisah di antara mereka itu, nah itu sesuatu yang menurut saya ya perlu untuk jangan ditertawakan lah, tapi perlu direnungkan kembali gitu ya. Nah, ini klaim-klaim para polemikus muslim yang sepertinya ya. Nanti kita akan lihat ya, karena nanti akan saya jelaskan seperti apa sih dari sisi sains sebetulnya apa yang terjadi antara air tawar dan air laut ini, supaya apa ya, cocokmologi ini tidak dipercaya oleh banyak orang gitu. Karena ini penting sekali. Nanti anak-anaknya Bapak Ibu, cucu cicit Bapak Ibu nanti percaya pula mereka klaim-klaim seperti ini. Kan kira-kira gitu toh. Waduh, masih bergetar juga. Oke, suaranya masih bergetar juga. Saya kurang tahu ini. Ada apa ini sebetulnya? Oke, saya berharap suaranya sudah bagus ya. Saya kurang tahu. Coba diberitahukan lagi kalau masih bermasalah ya. Nah, jadi pada saat dia bertemu dengan seorang profesor muslim dan menceritakan fenomena itu, profesor itu teringat pada ayat Al-Quran tentang bertemunya dua lautan pada surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 20. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Nah, perhatikan di situ ya, di dalam surah Ar-Rahman ya, mulai dari ayat 19 sampai 20 dikatakan bahwa dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Perhatikan ini. Mari kita buka Mari kita buka surat Al-Qur'an seperti yang mereka sampaikan ini ya. Surah Ar-Rahman ayat 19. Ini kita akan lihat bersama-sama ya, supaya tidak banyak orang yang termakan informasi-informasi yang menurut saya secara ilmiah, ini kita lihat dari sisi ilmiah ini ya, itu tidak sesuai dengan bukti ilmiah yang saat ini yang kita tahu ya. Sementara saya tadi Ar-Rahman 19. Ar-Rahman. Masih nggak bagus juga ya? Suara harus kencang, jangan kalah sama Toa. Sebentar dulu, saya cari dulu di mana ini Ar-Rahman ini. Surat berapa ini Ar-Rahman ini? Oh, surah 55 rupanya. Surah 55 ayat 19 sampai 20. Oh, ini dia ya. Nah, dia ini saya perbesar. Bentar. Nah, ini. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Nah, perhatikan di sini klaimnya Bapak Ibu. Ini klaimnya. Klaimnya apa? Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Artinya apa? Bahwa air tawar dan air asin, air laut itu tidak bisa bertemu, nggak bisa bercampur. Tetapi apakah benar bahwa air tawar dan air laut tidak bisa bercampur? Itu dari SD kita sudah diajari bahwa ada larutan yang tidak bisa bercampur, ya bahasa Indonesianya miscible itu ya, miscible.
Saya kurang tahu bahasa Indonesianya apa. Tapi itu larutan yang tidak bisa bercampur. Misalnya ini saya kasih contoh. Misalnya air dan minyak. Nah, air dan minyak itu tidak bisa bercampur. Gitu ya. Nah, atau misalnya yang ada hubungannya dengan koloid, misalnya air dan kopi. Sebetulnya air dan kopi itu kan seperti kelihatannya bercampur, tetapi sebetulnya tidak ya. Nah, atau misalnya air dan gula. Nah, air dan gula itu bisa bercampur gitu. Ya, sekalipun masa jenisnya berbeda gitu ya. Nah, sama seperti ini juga ya. Nah, apakah air tawar dan air laut bisa bercampur? Bisa. Ini saya kasih ilustrasinya. Sebentar. Ini sudah ditulis di dalam buku-buku sains modern. Oke. Nah, ini judulnya ini An Estuarine System Can Be Classified by the Salinity Zone. Jadi ini sebetulnya sistemnya estuarin lah yang bisa diklasifikasikan berdasarkan zona-zona salinitas. Jadi air tawar dan air laut itu di kawasan estuarin itu bisa dibedakan berdasarkan tingkat salinitas. Nah, salinitas itu adalah tingkat kandungan garam lah. Itu bahasa sederhananya itu. Larutan garamnya berapa persen gitu ya. Nah, jadi inilah yang dibuat. Ini saya perbesar deh biar semakin jelas ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Oke. Nah, yang dimaksud oleh Quran kalau kita baca tadi ya, di dalam Quran ini dikatakan antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Bagaimana kita menggambarkan itu? Ini dia. Ini penggambaran yang mereka lakukan itu. Ini seperti ini gambarannya. Nah, ini adalah case-nya. Ini ada 3 case ya. Ini yang dicontohkan dalam artikel ini. Ini ada 3 case. Ya, di dalam 3 case ini ada case 1 antara sungai, kemudian estuari, kemudian lautan ya. Nah, terus yang digambarkan di dalam Al-Quran tadi, yang di dalam Ar-Rahman yang ayat 19 sampai 20 itu adalah tidak cocok dengan case pertama. Karena kenapa? Ya, karena dibilang antara keduanya itu ada batas. Nah, case kedua inilah yang ada batas ya. Ada batas di antara air asin dan air tawar ya. Nah, atau case ketiga ini dibatasi oleh sebuah daratan atau sebuah kanal lah sebuah pembatas lah kira-kira yang tidak bisa dilewati oleh air asin atau air tawar itu gitu ya. Jadi dari gambar ini saja ya kita sudah tahu bahwa ini sebetulnya adalah sesuatu yang perlu untuk dipertanyakan lagi. Karena kenapa? Karena ternyata di dalam lautan itu ya, karena perbedaan density ya, massa jenis gitu ya, antara air laut dan air tawar itu berbeda, maka itu bentuknya seperti ini ketika di dalam keadaan tidak terlalu banyak goncangan lah misalnya, atau tidak terlalu banyak badai misalnya ya. Nah, ini yang di bagian pertama ini. Jadi yang di bagian bawahnya itu adalah air asin. Kenapa? Karena salinitasnya sangat tinggi dibandingkan air laut. Nah, air laut itu berada di atas. Nah, dengan adanya misalnya ada angin kencang, lalu air laut itu menjadi bergelombang, lalu air laut dan air tawar itu bercampur. Nah, ini dibilang di sini kan, dibilang stratified, partially mixed. Jadi ada kalanya di mana keduanya itu berangsur-angsur untuk bercampur. Kemudian di bagian C-nya itu fully mix. Apa artinya fully mix? Artinya ya keduanya bercampur. Selesai. Keduanya bercampur, itu intinya. Gitu. Nah, jadi itulah yang saya bilang bahwa klaim-klaim yang ada di dalam Al-Quran tadi itu yang seperti mereka bilang bahwa itu di antara keduanya itu tidak bisa bercampur.
Ya bercampur. Ini sains modern mengatakan bercampur. Karena kenapa? Karena air laut dan air tawar itu, ya, dengan adanya goncangan, dengan adanya gelombang, maka keduanya itu bisa bercampur. Tidak seperti klaim Quran dikatakan keduanya tidak bisa bercampur. Tidak dilampaui masing-masing gitu ya. Antara keduanya ada batas. Ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Jadi ini yang saya pikir klaim-klaim sains ya, klaim-klaim ilmiah yang ada di dalam Al-Quran ini, bagaimana kita mempercayai kalau itu hanya sekedar cocokmologi saja gitu? Bagaimana orang atau jeleknya begini deh ya, jeleknya begini. Mengapa sih orang polemikus muslim ini mempromosikan agamanya dengan mengklaim sains modern saat ini yang sebetulnya kalau kita lihat secara jeli justru itu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran gitu ya. Kenapa sih? Kenapa nggak jujur saja? Kenapa kalian tidak mengimani saja apa yang tertulis di dalam Al-Quran sekalipun itu bertentangan dengan sains? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, silakan aja percaya pada apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Tidak apa-apa bertentangan dengan sains. Sains jalan sendiri, Al-Quran jalan sendiri, silakan dong. Tapi ketika Muslim mengatakan, oh ini sejalan dengan klaim sains modern, itu lain cerita, ya, itu lain cerita. Nah, jadi kalau kita lihat ya ini yang dibilang di sini ya, di dalam ayat Al-Quran tadi itu seperti yang kita bilang bahwa memang di antara keduanya itu tidak bisa dilampaui masing-masing. Nah, ini baru klaim pertama. Ya, klaim bahwa air laut dan air asin tidak bisa bercampur itu adalah sesuatu yang tidak benar. Justru yang terjadi bahwa dengan adanya goncangan, dengan adanya force lah ya, atau misalnya ada angin misalnya yang membuat air itu bisa bergerak ya, dan akhirnya bisa bercampur gitu. Karena air laut dan air tawar itu bukan seperti air dan minyak, bukan. Gitu. Bukan seperti itu, tidak seperti itu. Ya. Nah, jadi mari kita dengarkan klaim yang kedua. Jadi sekali lagi ini ada 10 klaim dan saya pikir kita tidak punya waktu untuk membahas 10 klaim itulah. Kita ambil 2 contoh saja. Jadi klaim pertama ini adalah sesuatu klaim kosong aja ini. Ya, klaim kosong. Klaim yang kedua itu adalah tentang ya, segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Itu ada di menit kedua detik ke-40. Nah, ini saya bacakan saya perdengarkan kepada Bapak Ibu ya. Supaya kita tahu sama-sama gitu. Dan kita tidak boleh dibodoh-bodohi oleh hal-hal seperti ini. Oke, mari kita dengarkan sama-sama. Mohon dikasih tahu kalau suaranya masih jelek ya. Nanti akan saya perbaiki lagi. Sangat. Paul Dirac adalah seorang Islam. Segala sesuatu berpasangan. Paul Dirac adalah seorang ilmuwan asal Inggris yang berhasil melakukan penelitian dan membuktikan bahwa materi diciptakan secara berpasangan terhadap proton dan neutron dalam elektron. Penemuan ini sendiri dinamai parite. Nah, perhatikan ini. Ya, karena di dalam Al-Quran diklaim bahwa segala sesuatu diciptakan berpasangan, maka untuk mencoba membungkam ya, ini saya berpikir begini, memukau orang bahwa ini sangat sesuai dengan sains yang sangat sains yang luar biasa. Misalnya di dalam ditemukan bahwa ada proton dan neutron itu yang selalu berpasangan di dalam inti atom ya. Nah, mungkin yang masih ingat pelajaran SMP di dalam sama juga di dalam kimia dan juga di kimia ya, di dalam pelajaran kimia dasar itu kita belajar tentang inti atom ya di dalam atom ya. Nah, di dalam atom itu ada proton dan neutron dan itu selalu berpasangan gitu ya. Mereka selalu mengelilingi inti atom gitu. Nah, jadi mereka mencoba memukau ini bahwa di dalam Al-Quran juga diklaim bahwa segalanya diklaim berpasangan. Jadi saya melihat begini ya, ketika ada sains modern yang sepertinya ini mendukung ini.
Ini sepertinya sesuai dengan klaimnya Al-Quran ini. Nah, mereka cepat-cepatlah mengklaim itu. Oh, itu sudah dikatakan dalam Al-Quran. Tetapi apakah demikian yang diklaim oleh Al-Quran? Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Al-Quran sebetulnya ya. Di dalam Al-Quran sebetulnya dikatakan begini, bahwa segala sesuatunya itu diciptakan berpasangan, gitu ya. Itu klaim kedua loh di dalam video ini. Sebentar ya. Ini ini di dalam surah 51 ayat 49. Oke, sebentar. Oh, ini dia. Di dalam Quran Kemenak. Saya perbesar. Nah, ini ya. Surah 51 ayat 49. Ini dia. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Gitu. Perhatikan di situ bahwa segala sesuatu ini, segala sesuatu. Apapun, pokoknya segala sesuatu. Ya. Jangan protes lagi, ya. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Nah, untuk menambah pengetahuan kita, iya betul itu dari, ya itu amuba sebetulnya kan tidak berpasangan ya. Tapi itulah, nantilah dulu ya. Nantilah kita akan lihat seperti apa sebetulnya. Ada banyak sebetulnya yang tidak berpasangan ya. Tetapi mari kita lihat bagaimana penjelasan tafsir dari Kemenak dulu ya. Supaya kita tidak salah tafsir juga ya. Apa yang dikatakan oleh tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Dibilang begini, ya ini kita lihat tafsir panjangnya. Selanjutnya Allah SWT menerangkan bahwa Dia menciptakan segala macam kejadian dalam bentuk yang berlainan dan dengan sifat yang bertentangan. Nah, perhatikan, sifat yang bertentangan. Ya kan? Sifat yang bertentangan katanya, artinya pasangan-pasangan itu ada pasangan yang sifatnya bertentangan. Perhatikan itu ya, sifat yang bertentangan. Itu yang perlu diingat. Nah, yaitu setiap sesuatu itu merupakan lawan atau pasangan bagi yang lain. Perhatikan, lawan atau pasangan bagi yang lain. Mungkin laki-laki dan perempuan gitu ya. Apalagi? Pokoknya pasangan-pasangan deh. Ya sama seperti tadi mereka klaim bahwa proton dan neutron itu berpasangan gitu ya. Ada pasangannya lah kira-kira gitu ya. Nah kemudian apa? Dijadikannya kebahagiaan dan kesengsaraan. Nah ini bahkan kebahagiaan dan itu berpasangan dengan kesengsaraan. Saya kurang tahu kenapa ini kebahagiaan bisa berpasangan dengan kesengsaraan. Kenapa bukan kesedihan? Ya kan? Nah, saya kurang tahu, tapi biarlah itu kan tafsir mereka. Suka-suka mereka lah ya kan? Nah, petunjuk dan kesesatan. Nah, kenapa petunjuk dan kesesatan? Ya kan? Malam dan siang, langit dan bumi, hitam dan putih, lautan dan daratan, gelap dan terang. Nah, perhatikan di sini Bapak Ibu ya, gelap dan terang. Ini menarik nanti kita akan lihat hidup dan mati, surga dan neraka dan sebagainya. Jadi itu klaim mereka bahwa segala sesuatu berpasang-pasangan. Tetapi apakah benar bahwa segala sesuatu itu berpasang-pasangan? Tidak. Ya, tadi sudah ini ada pasangan matahari apa? Bisa aja bulan, mereka bilang pula nanti bulan pasangan matahari kan. Tapi masih belum saya tahu lah apa pendapat mereka mungkin dari itu ya. Nah, tetapi yang paling jelas misalnya, apa pasangannya panas? Tentu mereka bilang dingin kan, seperti yang bilang, oke, kita ambil dulu. Mereka bilang malam dan siang, ya, gelap dan terang. Nah, perhatikan di sini, apakah benar sebetulnya gelap dan terang itu berpasangan? Apakah gelap itu sebetulnya ada atau tidak? Tidak ada. Gelap itu tidak ada. Yang ada itu hanya terang. Karena terang itu adalah gelombang cahaya ya. Nah, gelap itu karena tidak ada gelombang iluminasi cahaya. Jadi lawannya terang itu nggak ada. Lawannya cahaya itu nggak ada. Itu. Jadi ketika mereka, bahkan mereka di dalam tafsir ini saja pun, saya kurang tahu kenapa orang ini menaruh ini ya. Gitu. Nah, atau misalnya panas dan dingin misalnya ya. Pasangan antara panas dan dingin misalnya. Nah kan, sebetulnya apakah dingin itu ada? Nggak ada. Yang ada itu cuma panas. Panas itu apa? Kalor. Energi gitu ya. Nah, kenapa ada dingin? Karena tidak ada kalor. Itu sederhananya begitu. Gitu. Jadi ketika ada klaim Quran mengatakan bahwa segala sesuatunya diciptakan berpasangan, tunggu dulu ya kan? Jangan dipercaya-percaya aja itu.
Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah, katanya kan. Nah, bukan hanya itu saja sebetulnya. Misalnya untuk makhluk hidup misalnya. Ya, misalnya tadi seperti disinggung ada amuba kok. Amuba bisa membelah diri sendiri, nggak perlu dia untuk melakukan melakukan dia nggak butuh pasangan untuk bisa berkembang biak, ya kan? Atau misalnya ada beberapa spesies jamur, ya. Misalnya itu spesies jamur ya. Saya lupa itu nama spesies jamurnya. Itu juga tidak berpasangan tuh. Bukan hanya berpasangan, bahkan diciptakan banyak gendernya lagi. Bagaimana pula itu? Jadi tidak berpasangan, ya. Terus cacing misalnya, ada beberapa jenis cacing yang hermafrodit, ya kan? Ya kan? Nah, bagaimana pula itu? Jadi klaim yang mengatakan bahwa segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Aduh, saya pikir ini perlu untuk direnungkan kembali lah. Nah, pesan saya ya itu dari Pak penyedia bilang rata-rata jamur nggak berpasangan. Iya. Ya, jadi ini pesan kepada polemikus muslim. Ya. Saya yakin adanya sebetulnya orang-orang muslim itu yang punya pengetahuan lebih lah. Gitu. Ada orang-orang pintar, ada yang orang-orang yang jago. Tapi oleh orang-orang ini yang suka mengklaim sains-sains modern ini untuk membetulkan klaim Al-Quran, saya pikir itu blunder yang luar biasa. Janganlah, hentikanlah melakukan itu. Hentikanlah. Karena itu artinya sebetulnya, itu kamu akan mengatakan, oh, Quran itu betul karena ada sains gitu. Jangan. Biarlah sains berjalan di jalannya sendiri. Biarlah Al-Quran berjalan di jalannya sendiri gitu. Karena kalau disejajarkan, kacau balau. Kacau balau, ya. Ini dari Pak Zeges, Philosophers. Ini tidak penting, kenapa nggak bahas doa teriak? Kalau tidak ada toa bisa batal sholat. Apakah Tuhan tuli kenapa doa satu arah? Doa tidak pakai celana dalam itu lebih menarik. Aduh, janganlah. Jangan kita bahas itu, nanti kena kasus kita sama seperti kasus Ibu Meliana, ya kan? Nggak usah dulu. Ini klaim-klaim orang ini aja lah. Makanya saya bilang kalau ini diteliti 10 klaim orang ini ya. 10 klaim bukti ini dibilang inilah 10 bukti ilmiah kebenaran kitab suci Al-Quran. Nah, ya. Ini baru 2 ya. Satu pun saya yakin satu pun tidak ada yang bisa dibuktikan itu semua. Oke. Jadi saya pikir itu menarik ya. Menarik. Kenapa ini sebetulnya saya peduli? Jadi begini, seperti yang saya ulang berkali-kali, seperti yang saya katakan berulang-ulang, bahwa sebuah kebohongan itu harus kita lawan. Sebuah penggiringan opini yang tidak benar itu harus kita lawan. Kita sebagai kaum-kaum yang intelektual juga ya saya percaya bahwa semua orang pada zaman ini setidaknya sudah mengecap pendidikan lah, minimal SMA ya. Dan mulai dari SMP dan juga di SMA kita kan belajar minimal itu fisika dasar itu ya, fisika dasar atau kimia dasar. Dan ketika ilmu-ilmu dasar itu ya disalahartikan ya, dan itu diklaim sepihak, dikatakan bahwa itu ada di dalam Al-Quran, saya pikir kita perlu berdiri deh. Gitu. Kita perlu berdiri. Ini dari Pak lelaki Blackstone, ada pasangannya enggak? Enggak tahu saya, Pak. Enggak tahu. Ini saya bagikan link untuk kita untuk berdiskusi. Sebentar, saya bagikan link ya. Oke, kalau ada Bapak Ibu yang mau diskusi untuk melihat sainsnya Islam, silakan bergabung ya. Oh, udah mualaf ya. Mark Zuckerberg, pemilik Facebook, sudah mualaf dia ya. Oke. Jadi memang
inilah yang kita lihat dan yang kita bisa pelajari ya. Kita bisa lihat bagaimana klaim-klaim itu sebetulnya sudah sebetulnya menyedihkan sekali lah. Menyedihkan sekali. Kenapa Muslim melakukan itu? Seakan-akan mereka meremehkan Al-Quran. Kalau Al-Quran mengatakan demikian, ya udah percaya sajalah. Jangan hubung-hubungkan ke sains. Kenapa? Itu nggak bisa dihubungkan. Itu intinya. Jangan merendahkan isi Al-Quran gitu. Ya, jangan merendahkan isi Al-Quran. Gitu ya. Nah, jadi memang ada banyak klaim-klaim orang ini dan kita harus terus untuk meluruskan lah minimal supaya tidak banyak orang tersesat mempercayai pula klaim-klaim seperti ini kan. Itu saja dari saya sebetulnya. Saya tidak ada lagi mau saya sampaikan. Tapi kalau ada Bapak Ibu yang mau menambahkan apa yang belum saya sampaikan. Polisi tidur di kota saya sudah jadi mualaf. Gimana dia seadanya itu, Pak? Polisi tidur kalau mualaf gimana seadanya itu, Pak? Oke. Itu Abraham aja mualaf Ibrahim biar tambah dalil kalau Al-Quran sempurna. Aduh. Nabi awak juga sudah mualaf. Semua bukan hanya itu, semua katanya, semua orang itu terlahir sebagai muslim katanya. Itu klaimnya lagi. Ya kalau semua orang terlahir sebagai muslim ngapain lagi perlu dimualafkan? Itu kerusi itu kursi ya. Kursi mungkin apa? Itu kursinya Pak Yahya Waloni itu yang yang dia tidak mau dakwah kalau apa kursinya bercorak seperti dibilangnya ada kursi Kristen katanya. Pokoknya semua udah mualaf lah udah. Semua sudah mualaf. Oke. Jadi saya berharap ini untuk direnungkan lah ya kan. Nah, dan ada banyak sebetulnya klaim-klaim ini. Klaim-klaim sains ya, termasuk misalnya klaim embriologi ya, termasuk misalnya klaim tentang misalnya terjadinya atau penentuan jenis kelamin misalnya kan, dan kan dibilang kan misalnya kalau sainsnya Quran itu dibilang bahwa siapa yang keluar duluan kan itu yang akan menentukan jenis kelamin gitu kan. Nah itu kan klaim-klaim yang perlu dipertanyakan lah kira-kira gitu kan. Nah terus apa lagi itu? Ada banyak lah. Dibilang apa lagi itu? Kok banyak lah. Gitu. Oke, itu saja kalau nggak ada yang mau gabung. Sampai jumpa lah ya kalau begitu. Biar ini menjadi sesuatu yang ya setidaknya nambah imun lah untuk kita semua. Itu saja. Jin pakai sarung atau mukena ya. Itu sajalah. Tuhan Yesus memberkati ya Bapak Ibu. Sampai jumpa. Mungkin saya nanti akan coba nanti ke kanal-kanal YouTube yang lain juga. Oke. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.